Untuk mensukseskan program RT Keren, Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran serta pelatihan pembuatan kue kering. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga RT 1, 2, dan 3 RW 5 di Joglo, Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar. Hal tersebut sebagai salah satu bagian dari manajemen risiko di Kelurahan Kepanjen Lor, khususnya RT 2 yang merupakan area padat penduduk. Kegiatan sosialisasi dan penanggulangan bencana kebakaran ini menghadirkan narasumber ahli dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar. Kalau pemasangan regulator yang seperti ini, setelah ini dipasang Bu, oke, jangan diusap-usap Bu, oke, biasanya dengan memasang nyari modern, betul nggak? Nah, kalau bisa jangan. Pada saat pas, sudah tekan. Kalau sudah ditekan, putar ini, handle-nya ini, plug seperti ini, tekanan dilepas pelan-pelan, oke. Setelah tidak ngeses, berarti tinggal nyalakan, coba nyalakan kompor. Kalau terjadi ngeses, betul nggak yang dialami Ibu ini? Terjadi ngeses, ini ditekan lagi sedikit, ini dibuka lagi Bu. Terus ini digeser sedikit aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja, tutup lagi, sampai betul-betul tidak ngeses. Jangan diusap-usap, karena kalau diusap-usap, kasihan regulatornya ini cepat rusak, karena ini logam bertemu dengan logam. Oke, paham ya maksud saya tadi? Pelan-pelan pasang jelek, merasa sudah pasang, baru ditekan, lepas tangan pelan-pelan. Kalau masih ngeses, tekan lagi, buka, geser sedikit aja. Nah, sekarang pertanyaan lagi, cara mengatasinya. Tatkala sudah diputar berkali-kali, tetap ngeses. Ada pertanyaan dari Ibu tadi, jalan keluarnya ada yang dikasih kabel, ada yang diganti sih. Kalau yang bagus di dalam, jangan di luar. Kalau di luar itu jenengan tekan, ya kalau pas stop di situ. Kalau masuk ke sana, masuk ke sana tertekan ini buka, akhirnya karetnya masuk, nanti akan timbul ngeses terus. Sarannya satu, tenang. Pokoknya tangan api, tenang. Karena apa Bu? Yang jadi patokan jenengan untuk tak bikin tenang itu apa? Tabung tidak akan meledak. Itulah yang menjadi jaminan jenengan ini ben tenang hati ini. Tabung tidak akan meledak. Karena apa Bu? Tabung saya yakin, karena pernah tahu ngalap jenengan nonton TV di televisi ditayangi bahwa tabung 3 kg meledak memakan korbannya terbakar 75%. Dibiarkan di televisi, korban terlentang terbakar, betul nggak? Tapi pernahkah di televisi ditayangi tabung yang meledak? Enak dijadinya tabungnya jadi payek? Nggak ada, ini nggak bisa meledak biar terbakar, biar ada gasnya terbakar. Ini nanti kalau sudah terbakar di atas 100 derajat, silnya yang di dalam ini tipis ini akan meleleh dengan sendirinya, otomatis gas akan keluar dengan sendirinya. Api semakin tinggi 3 meteran sekitar seperti itu. Jadi tabung tidak akan meledak. Ini sini sudah tekan. Kalau sudah pas seperti ini Bu, jangan dipandang ke sini, agak butuh. Oke? Dan seperti itu ditekan pesan. Nah seperti ini, 2 kali atau 3 kali sampai betul-betul tidak ngeses. Kenapa penjual gorengan tabungnya kok mesti ditaruh di bak di mesin air? Karena ada pertanyaan. Tujuannya apa Bu? Ada yang tahu nggak? Itu tujuannya biar betul-betul gas yang ada di dalam tabung ini habisnya bersih. Karena apa? Tatkala jenengan melakukan pelaksanaan penggorengan terlalu lama, LPG yang di dalam ini terus keluar, akhirnya dia mengeluarkan embun di sini. Nah,
ada sebagian LPG yang membeku di dalam. Nah, makanya nanti kalau sudah membeku itu contohnya isinya 3 kilo. Dari 3 kilo dari itu 2,7 yang 3M bisa juga membeku, membatir jadi jenengan. Nah, kalau sudah membeku biasanya terus gas habis. Dengan masih bilang, kok gasnya tak dijualnya ini warung. Nah, tatkala minggu ini jenengan tukar, besoknya ini sudah meleleh lagi. Bisa jenengan gunakan masih 2 hari. Jangan sekali-kali tatkala wajan berisi minyak panas yang tersulut api atau terbakar api, jangan sekali-kali menyiram dengan air. Nanti kita praktekkan di sana. Karena apa? Tatkala nanti minyak panas terus tersulut api dengan api besar di wajan, jenengan berupaya ingin memadamkan dengan menyiram api. Api yang akan timbul dari dapat dengan menyiram air tadi, api akan lebih besar, kadang bisa 10 kali lipat besar. Karena apa? Minyak yang panas dengan tumpahi air, dia akan mencerak buat lebih lebar. Otomatis api yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Alat pemadam api ringan, makanya disebut apa? Karena apa itu disebut apa ringan itu? Karena apa, Bu? Mudah dibawa, mudah dijinjing, mudah diangkat untuk 1 orang dan mudah dioperasikan untuk 1 orang. Makanya dengan ngangkat sapi ini kan dijinjing kuat, nah, seperti itu. Makanya mudah dijinjing, mudah dibawa, mudah dioperasikan untuk 1 orang. Nah, penggunaannya ini, Bu, dalam kondisi api masih dalam kondisi kecil. Kalau sudah borak-borak gede tidak mampu. Harus panggil pemadam kebakaran. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga tentang penyebab kebakaran dan melatih teknik dalam mencegah atau menanggulangi kebakaran, terutama dalam melakukan pemadaman api saat terjadi kebakaran. Dalam sosialisasi dan simulasi ini, anggota Damkar Kota Blitar menjelaskan serta mempraktekkan teknik memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan kain basah. Seperti ini. Nah, melindungi tangan siku. Tujuannya apa? Melindungi jari-jari kita. Terus siku jangan misalkan gede, sikune dawa terus tok ini jangan. Iki harus ikut ke dalam. Karena apa? Untuk menutupi anggota tubuh kita seperti ini. Terus satu, tatkala nanti ada arah angin, tertiup angin, jenengan harus jangan melawan, nggih. Anginnya ke sana, jenengan dari sini boleh. Terus jangan ragu-ragu untuk menutup. Terus satu, Bu. Kain harus basahi. Tujuannya kain membasahi untuk apa, Bu? Ayo, ada yang tahu enggak? Biar dingin, Pak. Udara enggak bisa pamannya. Nah, pinter sekali. Ya, tujuan pembasahan kain agar pori-pori kain tertutup. Jadi kalau kita nutup rapet, tidak ada udara masuk seperti ini. Nah, pelan nyantai gitu aja, nggak usah panik. Dari sini aja, yuk. Ojo dianu. Nah, kalau gini jangan anu ya. Nggak usah diambil anu. Tutup. Maju lagi, apa? Ya. Jangan dilempar. Pelan-pelan naik. Jangan dilempar. Dilempar oleh sebuah. Untuk semua. Lihat ini segelnya ini. Tahu toh ini? Ada segelnya itu nih, Bu. Di sini. Iya. Masukkan ini. Lepas. Tarik. Kuat tarik. Nah, sampai cekil ini sampai lepas. Oke? Kalau sudah lepas seperti ini, ojo mikir ki deleh nenji. Nggih, ini iki. Diuncal nih terserah hilang wis ben enggak apa-apa. Kalau sudah lepas seperti ini, lepas, Bu, corongnya ini, nggih. Lepas corongnya ini.
arahkan ke atas. Kanan. Ini untuk ngecek tekanannya sik kena digawe ora apa. Nggih. Tekan. Ditekan. Ingat kalau sudah pegang seperti ini tekan. Nah, seperti ini. Kalau sudah doh seperti ini berarti masih bisa kita gunakan. Nah, setelah seperti ini, Bu, kita angkat handle pegangan yang bawah ini, Bu. Jangan yang di atas. Atas ini tuh buka, nggih. Nggih. Pegang yang bawah ini. Plek. Arahkan ke api. Jangan terlalu dekat, 2 meter aja, Bu, atau 3 meter. Jangan terlalu dekat. Wah, ini terusan. Nggak akan mati karena apa? Serbuk yang keluar dari sini udutnya engkel, bulat. Justru malah minyak akan tumpah. Tapi kalau tujuannya kita agak jauh seperti ini, serbuk yang keluar sampai ke situ akan melebar, menutup api. Okay? Kalau sudah yakin pengen nyemprot, baru ibu jari ini kita geser ke atas seperti ini. Baru kita semprotkan dengan mengarahkan ujung corong ini ke mana? Api. Ke api atau lidah api atau dasar api, Bu. Hop. Nah, itu loh, Bu, cepatnya seperti itu. Kalau kita tepat nih, gitu aja langsung mati. Ya. Kurang jubur lah. Guru Ketua RT 2 RW 5 Kelurahan Kepanjen Lor mengatakan pihaknya mengadakan pelatihan program RT Keren, yakni simulasi penanggulangan bencana kebakaran atas usulan warga RT 2. Kegiatan ini bertujuan sebagai penanggulangan bencana kebakaran di wilayah setempat. Pasalnya, di lingkungan tersebut didominasi warga yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran yang sebelumnya tahun kemarin dilaksanakan pelatihan las untuk meningkatkan ekonomi warga di RT 2 RW 5. Tujuan Pak, tujuan diadakannya pelatihan penanggulangan bencana kebakaran Pak? Karena di lingkungan RT 2 RW 5 banyak pedagang, jadi sedikit pengetahuan nanti sebagai penanggulangan bencana seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan di lingkungan kami. Untuk peserta sendiri Pak, ini kok didominasi perempuan ini ya, 95% perempuan ini ya? Iya, betul. Ini memang program dikhususkan untuk warga kami yang perempuan, karena yang setiap hari berjibaku dengan kompor maupun dengan alat-alat rumah tangga yang sangat berpotensi terjadi kebakaran. Saya menambahkan ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu dan ibu-ibu bisa melaksanakan tindakan atau penanggulangan secara dasar sebelum tim damkar datang ke lokasi kebakaran, serta karena bapak-bapaknya hampir sebagian besar bekerja di luar rumah, bisa membentuk tim penanggulangan bencana kebakaran tingkat RT ataupun RW. Karena kami berharap dengan ilmu yang kami dapat dari narasumber menjadikan kami punya keterampilan dalam penanggulangan bencana kebakaran. Bobby Fandi Putra, pendamping program RT Keren Kelurahan Kepanjen Lor mengatakan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran digelar bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga, terutama ibu rumah tangga yang setiap hari terlibat dalam kegiatan di dapur. Kegiatan terkait pelatihan RT Keren penanggulangan bencana kebakaran di RT 2 RW 5 Kepanjen Lor, tepatnya lingkungan selatan stadion. Hari ini kenapa diadakan pelatihan semacam ini itu karena harapan dari penyelenggara yaitu Pokmas Selta di Kelurahan Kepanjen Lor, lingkungan yang padat penduduk terutama selatan sekitar stadion itu punya wawasan untuk mengatasi bencana kebakaran, khususnya terutama ibu-ibu rumah tangga yang biasa terlibat dengan kegiatan di dapur yang berpotensi untuk jadi
sumber pemicu kebakaran. Pelatihan pemadam kebakaran di RT 02 RW 05 merupakan usulan dari warga. Kami Pomas sebagai pelaksana pekerjaan program RT Keren tahun 2024. Pelatihan pemadam kebakaran di RT 2 RW 5 Kelurahan Panjenlor merupakan kebutuhan yang sangat penting mengingat secara kepadatan rumah sangat berdekatan dan berisiko terjadinya kebakaran. Sementara itu, Santi, peserta pelatihan pembuatan kue kering mengaku senang dengan adanya kegiatan dari program RT Keren ini. Ia menjelaskan dari ilmu yang didapat ini, dirinya untuk sementara waktu hanya bisa membuat kue untuk dikonsumsi sendiri dan tidak menutup kemungkinan selanjutnya dirinya akan memproduksi kue untuk menambah pemasukan keluarga. Ia berharap pelatihan dari program RT Keren dapat dilaksanakan setiap tahun dengan pelatihan-pelatihan lainnya. Saya mengikuti pelatihan dari RT Keren. Pembuatan roti kering ya? Roti kering, ya. Kemudian apa Bu yang sudah didapat setelah Ibu itu mengikuti pelatihan roti kering itu? Ya alhamdulillah saya dapat ilmunya, tapi untuk sementara ya saya hanya masih membuat. Untuk kedepannya saya akan produksikan gitu loh, saya jual. Tapi sudah Bu, sudah mencoba untuk dijual Sudah juga? dicoba tapi belum saya jual. Untuk kebetulan nanti hanya dikonsumsi sendiri? Ya, hari raya depan insya Allah saya mau jual. Harapan ke depan Bu buat program RT Keren ini? Program RT Keren ya kalau bisa rutin setiap tahun ya. Nggak cuma kue kering saja gitu. Mungkin pelatihan yang lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan warga dapat meminimalisir potensi penyebab kebakaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran. Sedangkan dari pelatihan membuat kue kering diharapkan dapat mendongkrak ekonomi warga dan membuka lapangan pekerjaan.